Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Michael Agung Nova Yonatan. Saya prodi Informatika kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang FPGROW. Jadi FPGROW itu adalah sebuah data mining yang memang bergerak. Sebentar. Jadi tujuan dari FPGROW ini adalah sama dengan a priori atau mencairkan Association rules. Perbedaannya adalah dengan FPGROW dan a priori itu prosesnya lebih cepat karena hanya perlu scan data sekali saja. Tapi dengan a priori proses lama karena scan data berulang-ulang kali. Nah, dari sini kita ada contoh datasheet. Nah, contohnya ini adalah ada barang dengan transaksi ID-nya itu ada 10. Ya, datasheetnya ada 10. Ada milk, beer, diapers, terus bread atau sama butter. Nah, fungsi dari datasheet ini adalah semua data yang harus diolah menggunakan langkah-langkah dari FPGROW. Yang pertama kita harus membuat namanya generation recruitment item set. Jadi misalnya setelah ditentukan minimal transaksinya ada 3. Jadi tidak ada eliminasi pada data di atas. Nah, terus kita harus juga bikin namanya FPList. Jadi FPList ini adalah tabelnya, ini seperti ini tabelnya. Nah, dari FPList ini kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Biasanya seperti itu. Nah, untuk bedanya generate recruitment item set itu, ini hanya dari jumlah data yang ada, data dari datasheetnya itu kita rubah ke generate recruitment item set menjadi playlist dengan frekuensi yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga kita akan memproses menggunakan transaksi ID atau TID. Jadi fungsi TID ini adalah memberikan nomor urut pada transaksi setelah membuat F-list. Jadi F-list dulu baru kita langsung ke TID, transaksi ID. Urutan item pada transaksi berfreksi paling tinggi atau paling rendah. Nah, seperti ini. Frekuensinya ini sudah berurutan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kemudian mulai membuat tree secara berurutan dengan transaksi ID. Nah, transaksi ID-nya ini sudah ada ya. Ini ada 10 transaksi ID. Nah, oke. Kita langsung aja ke transaksi ID. Nah, ini dengan jumlah yang tadi frekuensinya itu. Kita masukkan, ada mic ada 5, frekuensinya biar ada 3, dengan diapers juga ada 7. Ya, seperti itu. Kita urutkan dari sampai 10, disesuaikan dengan datasheetnya, dan frekuensinya yang sudah tadi kita tentukan juga di atas dari F-list. Oke. Nah, pembentukan pattern tree. Nah, di sini kita langsung ke pattern tree-nya ya. Nah, jadi yang pertama pembacaan TID ya, atau TID. Oke teman-teman, ini ada kesalahan ngetik. Nah, TID ini atau transaksi ID ini bernilai dari Dipper, Milk, dan Bear. Itu dari data yang di atas. Dari transaksi ini ada kode barangnya itu Milk dan Diapers. Nah, jadi di setiap satu barang itu ada yang isinya 1 atau nomornya 2. Nah, ini seharusnya 1 ya. Milknya itu 1 bukannya 3. 3 itu after. Oke, ada kesalahan penulisan ya. Nah, ini dari semuanya itu dari 1. Jadi diapers dari 0 artinya dari kosong atau data kosong, dia turun menjadi data 1, data 2, data 1, data 1 karena dia baru input 1. Nah, untuk TID yang kedua itu adalah turunannya yang dari TID yang pertama. Ini seharusnya milknya 1 ya, ini bukan 3, seharusnya 1. Nah, tadi itu dengan bread, milk, dan butter. Nah, itu yang dari data atas itu kita masukin ke sini. Ada bread 1. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah penambahannya lagi karena di sini ada dippers, milk, sama cookies. Jadi dippersnya itu nambah 2, milknya itu nambah 1. Nah, dari milk itu turunan ke cookies. Gitu.
Nah, sehingga nilainya bertambah dengan 2 tuh. Dari proses 1 itu ada karena penambahannya ada di proses ada milk. Nah, itu ditambah 1. Kayak gitu. Nah, yang pembacaan TID yang keempat, setelah pembacaan TID, maka selanjutnya akan membaca TID yang keempat, yaitu bread, butter, cookies. Nah, di sini tambahin satu-satu semua milknya, tapi dengan data yang sesuai dengan datasheet tadi. Dari bread itu masuknya ke butter, dia turunan, baru cookies. Selanjutnya seperti itu. Nomor 5 pun sama. Turunannya seperti ini. Dia akan semakin datanya dia masuk, semakin dia bertambah. Tapi tergantung dengan yang sebelumnya itu TID-nya, transisi ID-nya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, angka 6 juga sama. Nah, ini ada diapers, milk, bread, dan butter. Jadi ada penambahan terus. Sampai ke transaksi, karena TID-nya kita ada 10, itu TID 10 itu adalah TID yang terakhirnya. Nah, seperti ini. Dia tuh TID yang ke-8 nih. Nah, penambahnya seperti itu. Bisa dilihat ya. Jadi pun 9 sama. Sesuai dengan datasheet yang ada saja, jadi kita ngikutin yang ada aja. Seperti ini. Nah, ini TID yang 10, ini yang terakhir adalah penambahan cookies dan beer. Nah, dari cookies dan beer itu ambil dari 0. Nah, dari sini sama ini. Karena sudah berbeda. Karena misalnya dia per cookies beer, dia berarti nambahin 2. 2 ini 2. Seperti itu. Kalau misalnya bread milk butter, ini bisa naik ke atas. Nah, ini. Jadi disesuaikan dengan datasheet yang ada. Kalau misalnya ternyata butternya ada di sini, kita buat lagi berarti di sini lagi. Disesuaikan dengan data yang ada, kecuali memang dia bread itu yang pertama. Kalau di sini kan ada dia first bread, jadi dia otomatis turun ke bawah, turunin butter. Nah, ada yang dia first bread milk, dia turun lagi ke bawah. Seperti itu. Jadi penambahan-penambahan. Kalau misalnya memang tidak sesuai dengan urutan, maka akan ada namanya pengulangan yang pertama lagi. Jadi makanya di sini ada cookies dan beer. Kenapa dia nggak masuk ke sini? Karena dia malah harus melewati namanya diapers, data diapers dulu. Jadi dia tidak bisa kalau misalnya datanya hanya uh, tidak ada diepersnya, berarti mengulang dari awal lagi, buat yang bawah lagi. Jadi dual itu hanya dari 0, dia menghasilkan data 1 atau data seperti itu. Mungkin sekian dari saya, yang mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk penjelasannya, apabila belum mengerti, bisa langsung kolom chat di video ini, di bawah video ini. Kalian bisa tanya-tanya mengenai FA Grow. Oke, sekian dari saya. Selamat malam dan terima kasih.